kembali lagi di Bumiksara Leaders Talk Beyond Borders bersama dengan pembicara kita yang sangat keren, yaitu adalah Pak Edi Wibowo yang merupakan Network Engineer Amazon. Jadi kita kali ini Pak ingin membawakan tema apa Pak? Beyond Borders, Thriving in International Careers. Jadi teman-teman, di sini kita akan membawakan tema yang sangat penting untuk para kaum muda yang akan berkarir di dunia yang akan ke depan, apalagi jika membicarakan tentang international careers-nya. Jadi kali ini memang ya, pembicara yang ada di Bumiksara hari ini sangat keren ya Pak, karena bukan internasional lagi, tapi kayak really international. Jadi ada Bapak Edi Wibowo yang merupakan track record karirnya itu memang sangat luar biasa. Jadi kalau kepo silahkan ada cari aja di LinkedIn. Tapi sekarang Bapak ini bekerja di Network Engineer di Amazon. Jadi Pak, gimana tuh Pak cerita pertama kali Bapak untuk bisa mendapatkan kerja di world class company di Amazon? Ya, pertama-tama saya beruntung saat itu mendapatkan beasiswa dari Bumiksara untuk belajar S2 di Australia. Kemudian saya ditawari beasiswa dari Australian Council, Research Council untuk belajar S3 di Australia. Dari situ saya setelah lulus mendapat bekerja di IBM di Australia sebagai software engineer. Kemudian bekerja di Cisco jadi network engineer. Dan kebetulan saat itu Amazon membutuhkan seorang engineer yang bisa network sekalian bisa juga di bidang software juga. Nah, jadi kebetulan saat itu ya Bapak lah orangnya. Ya. Dan memang ada kesempatan, jadi Bapak ngelihat kayak bagus deh di sini. Ya, jadi betul. Bapak akhirnya di Amazon dan Bapak mulai karir Bapak di perusahaan Amazon. Betul. Gitu ya Pak. Wah, jadi memang ya teman-teman, ketika emang udah memiliki kemampuan yang luar biasa, itu akan dicari gitu ya. Jadi memang skill itu Pak benar-benar harus ditingkatkan selalu gitu. Betul. Ya Pak ya. Ya. Oke, kalau kayak gitu, kalau misalnya masih kepo-kepo lagi, mungkin bisa tulis di komentar kali ya. Gimana nih Pak? Gimana? Nanti bisa kita balas. Nanti kita langsung tanya Bapaknya, nanti akan langsung jawab. Oke, selanjutnya Bapak, setelah Bapak melalui begitu banyak sepak terjang perjalanan karir yang luar biasa ya Pak ya. Apalagi dengan kemampuan Bapak yang tidak usah diragukan lagi ya, karena udah ada perusahaan yang emang mengover Bapak pekerjaan sebagai network engineer itu. Bagaimana Pak cara terbaik untuk memilih jalan karir ya Pak? Karena untuk kami orang yang para muda ini yang masih sangat newbie, yang takutnya salah memulai karirnya itu, apakah lebih baik ya Pak mementingkan hanya salary aja atau passion ke depannya? Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya salary itu hanya efek samping gitu ya. Yang diutamakan lebih passion ya. Jadi memang sukanya itu bekerja apa gitu ya. Dan dengan kesenangan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya. Hasil kerja yang bagus. Nah, itu yang penting. Jadi itu yang diutamakan di dalam tujuan untuk bekerja. Berarti lebih ke arah kita itu bahagia mengerjakannya sesuai dengan passion kita, dan salary itu hanyalah efek samping dari apa yang telah kita lakukan ya Pak. Ya. Cuman aku tuh pernah sempat dengar tuh Pak, ada beberapa wejangan dari orang-orang ya, kan orang-orang memiliki perspektif yang berbeda-beda ya Pak. Ada yang bilang kalau misalnya selagi muda silahkan Anda bekerja sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin gitu ya. Baru nanti setelah itu baru deh kejar apa yang Anda mau gitu. Itu bagaimana Pak? Mungkin awalnya untuk pembelajaran ada baiknya bekerja, maksudnya ya mencoba ini itu gitu ya. Dengan begitu kan semakin mengenal, bukan hanya bertambah pengalaman, tapi juga mengenal diri sendiri, sebenarnya kemauannya inginnya kemana gitu ya. Dan itu ada baiknya begitu. Nah, setelah tahu kesenangannya apa, fokus di situ gitu ya. Fokus di situ, menjadi spesialis di bidang itu, dan setelah menjadi spesialis di bidang itu, membuka mata lagi. Ilmu apa yang saya perlu tambahkan dengan spesialisasi saya. Misalnya seorang engineer gitu ya. Mungkin buka mata juga, oh mungkin saya
lebih ke juga saya ingin tambah ilmu manajemen, atau di bidang engineeringnya itu juga, misalnya saya sebagai network engineer, saya juga belajar tentang software gitu, jadi untuk menambah pengalaman juga pengetahuan di bidang lain gitu ya. Jadi awalnya umum, spesialisasi, terus buka mata lagi, tambahkan ilmu untuk meningkatkan ya. Oke Bapak, jadi benar-benar yang mulai dari kita itu spesialis, kita udah tahu nih mau apa. Jadi tapi kita itu jangan cuman stuck di satu kemampuan kita itu. Kita belajar di A, di B, di C untuk meningkatkan skill kita tuh menjadi lebih baik. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi oke Pak. Jadi kalau untuk kami anak muda ini ya Pak, kami itu kan harus memiliki baik dari soft skill maupun hard skill ya Pak. Jadi menurut Bapak, apa skill yang paling penting yang sekarang ini dimiliki oleh para kaum muda untuk bisa berkarir itu dengan sangat baik, bahkan bisa sampai ke international career? Oke, betul. Jadi kalau kemampuan core ya seperti mungkin Mbak Indi ini di bidang hukum, itu core-nya begitu ya, itu harus dikuasain sebagai fondasi. Tapi tidak hanya komponen itu saja yang penting ya. Ada komponen lain yang penting juga, apakah kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Jadi istilahnya interdependence. Ya. Interdependence itu kalau di matematika kan 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu ya. Tapi di dunia kerja itu 1 tambah 1 itu lebih dari 2 gitu. Jadi dengan bekerja sama, dengan bertukar pikiran dengan orang lain begitu, itu hal yang penting. Ya. Bisa menghasilkan hasil lebih dari 2. Betul. Ya Pak, karena kolaborasi itu bekerja sama dengan orang-orang itu ya. Betul. Ya. Oke Bapak, siap. Jadi kalau berarti lebih ke arah kita itu masterisasi di bidang core kita, dan soft skillnya kita itu bisa berkolaborasi dengan orang, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari 2. Betul. Ya. Siap. Lalu Bapak, menurut Bapak ya, bagaimana pengembangan karir itu agar bisa lebih ke arah spesialisasi, ke fokus ke satu bidang, atau misalnya melebar ke bidang manajemen juga? Menurut Bapak kapan waktu yang ideal untuk melakukan itu? Jadi tolak ukurnya kita itu kayak aku sudah master deh di bidang ini, jadi kapan aku tuh bisa memulai ke bidang yang lain? Jangan nanti ternyata belum full nih, ya kan? Tau-taunya udah pindah ke divisi lain atau ya, kemampuan baru. Betul. Jadi tiap individual akan berbeda ya waktunya gitu. Jadi orang itu akan menentukan pada saat itu saatnya saya sudah mulai misalnya di bidang teknis gitu ya, belajar di bidang teknis, kuasai dulu, kuasain dulu dengan laser fokus begitu ya, di bidang yang itu dipelajarin sampai benar-benar dalam. Pada saat sudah mendalam dan rasanya tidak ada ilmu baru, saat itu baru mungkin saat itu mulai cari membuka wawasan untuk ke bidang lain. Tapi time frame-nya tergantung individual. Oh ya, berarti itu based on bagaimana orangnya, secepat apa dia belajar, tapi mungkin yang bisa jadi tolak ukurnya ketika kok gini-gini aja, kayaknya aku udah tahu semua deh. Berarti lebih ke arah gitu. Betul. Ya Pak, tidak ada kita menggali ilmu baru yang kita dapatkan dari melakukan hal tersebut gitu. Jadi mungkin di situ bisa kita jadikan sebuah pertanda kalau misalnya kayaknya aku harus mengerjakan sesuatu yang baru gitu ya. Karena apa tadi Pak, dunia itu tidak indah kalau tidak penasaran ya. Betul. Oke, siap. Oke Bapak, jadi pertanyaan selanjutnya itu Pak, dari pengalaman Bapak selama bekerja ya Pak, yang udah lama banget ya, kalau kita mulai dari sejak Bapak graduate gitu, bagaimana work-life balance yang Bapak harus Bapak lakukan? Apakah work-life balance itu hanyalah sebuah mitos, ataukah bisa dilakukan dengan segala macam kesibukan, apalagi engineer ya, yang tiba-tiba nih ada telepon, aduh ini kayak berantakan deh sinyalnya atau apa gitu. Ya, itu gimana Bapak? Jadi bekerja itu seperti lari maraton gitu ya, bukan sprint gitu ya. Jadi work life balance itu penting. Pekerjaan akan selalu ada, seperti masalah juga selalu ada gitu ya. Kita dalam sebagai pekerja juga harus ada tahu batasnya untuk membatasi diri sendiri, kapan saatnya untuk stop bekerja, karena
ada momen-momen keluarga yang nggak bisa kita ulang gitu ya. Jadi misalnya anak pentas musik atau pentas olahraga begitu ya. Kalau kita miss untuk datang, ya sudah gitu ya. Padahal kerjaan ada aja terus. Jadi ya menikmatin hidup berlibur dengan pasangan Anda bersama anak-anak itu penting gitu. Nah, jadi Pak, pertanyaan selanjutnya itu adalah dari pengalaman Bapak ya, jadi semenjak Bapak itu graduate di S1 gitu ya, udah mengalami banyak track record pekerjaan gitu ya Pak. Jadi pasti Bapak itu sudah berusaha ya untuk bisa mengatasi work-life balance gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak itu gimana sih Pak agar bisa hidup itu lebih work-life balance? Betul ya. Jadi bekerja itu seperti lari maraton, ya. Jadi bukan sprint. Ya. Jadi pekerjaan akan selalu ada, sedangkan momen-momen keluarga kalau sudah tertinggal sudah ya tidak bisa diulang lagi. Misalnya ikut hadir di pertunjukan anak-anak di musik atau di olahraga itu momen-momen penting ya. Selain itu juga menikmatin liburan bersama pasangan atau dengan anak-anak itu juga hal-hal yang sesuatu yang indah dan penting gitu. Betul Bapak. Jadi karena kalau bekerja itu yang seperti Bapak bilang tadi akan selalu ada, tidak akan pernah berhenti ya Pak ya. Betul. Tapi momen di saat mungkin orang-orang kita kasih itu berada di usia 10 tahun, di saat dia tuh belajar main musik, itu nggak akan bisa terulang lagi ya. Bisa diulang lagi. Jadi harus bekerja iya, karena pekerjaan akan selalu ada, tapi kita harus tahu kapan stop ya, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Oke. Jadi Bapak pernah nggak ngerasa burnout dengan hal itu semuanya, dengan pekerjaan yang tidak nggak ada endingnya gitu? Kalau jadi mungkin ada saat-saat tertentu yang memang kita harus bekerja karena ada saat yang memang kritis ya. Itu pada saat itu kita memang bekerja. Tapi usahakan kalau memang masih bisa di bawah kontrol kita. Kalau masih bisa dikerjakan besok, ya sudah tinggalkan, kerjakan besok. Terus juga berusaha plan ya, kalau tanya dengan pasangan Anda kegiatan anak-anak ya. Jadi masukkan ke kalender gitu ya, anak mau ada pentas musik atau mau pentas olahraga, masukkan ke kalender Anda gitu. Jadi ya kita tahu gitu ya. Jadi memang sudah direncanakan dari awal gitu. Oh, jadi bikin list apa yang mau dilakukan itu juga hal yang penting banget ya Pak ya. Betul. Untuk dilakukan ya, supaya tidak ada momen-momen berharga yang terlewatkan. Ya betul. Gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak itu kalau lagi burnout itu biasanya Bapak lagi ngapain Pak? Kalau saya sih lagi burnout tidur. Tidur ya? Itu ya. Itu nge-recharge energi kembali betul. Ya Pak ya? Oke, siap Bapak. Jadi misalnya gini Pak, apa peluang kerjasama yang bisa dilakukan untuk menjembatani anak-anak muda yang ingin bekerja di luar negeri, Pak? Oke, saya menawarkan gitu ya ke pemirsa gitu. Kalau ingin menghubungi saya, silahkan hubungi saya. Kalau ingin bertanya, mungkin dari pengalaman saya bisa berbagi. Saya sih tidak bisa menjamin memberi pekerjaan ya, tapi saya mungkin bisa mengarahkan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Pak, kalau untuk anak-anak muda yang bekerja di luar negeri itu Pak, menurut Bapak bisa untuk nanya-nanya ke Bapak jikalau dibutuhkan ya Pak untuk lebih lanjutnya. Tapi Bapak, satu hal yang menjadi bekal untuk para anak-anak muda yang ingin bekerja untuk bisa bekerja di luar negeri itu apa Pak yang harus mereka at least mereka punya gitu agar bisa survive di dunia orang yang jauh gitu. Betul. Jadi terutama pasti kemampuan berbahasa Inggris yang fasih ya. Jadi sebenarnya nggak harus sempurna berbicara bahasa Inggris. Yang penting berbicara secara jelas, pelan, gitu ya, bisa dimengerti. Dan satu lagi yang paling penting itu pada saat kita berkomunikasi dengan tulus, gitu ya. Tidak ada agenda di balik yang kemauan kita berusaha memanipulasi, jangan. Karena dengan kita berbicara tulus, akhirnya kita bisa berbicara dengan jelas, gitu ya. Ya, gitu. Jadi ya, utama komunikasi ya, itu hal yang utama. Dan yang kemampuan core skill, tentu saja ya. Karena
di dunia luar negeri itu mereka pada saat mencari kandidat, mereka sangat spesifik gitu ya. Jadi berdasarkan ilmu dan pengalaman kandidat ini akan diambil atau tidak berdasarkan spesialisasi gitu ya. Makanya jangan awalnya boleh secara umum, kemudian berusaha menjadi spesialisasi untuk ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri gitu ya. Oh, jadi lebih ke arah kita itu harus dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, tidak harus yang benar-benar perfect gitu ya Pak, IELTS-nya tinggi, tidak. Yang penting tadi yang aku get the point adalah Bapak tadi bilang berbicara dengan tulus ya. Betul. Kenapa itu jadi hal yang Bapak highlight tadi? Betul. Karena kalau pada saat orang berbicara dengan tulus gitu ya, jadi kita bisa menyampaikan yang kita inginkan ucapkan itu secara jelas gitu ya. Karena ya itu tidak ada agenda di balik mau memanipulasi atau ya. Jadi kalau dengan begitu kita bisa bicara dengan keinginan kita apa, kita bisa sampaikan dengan jelas ya. Yang kita memang secara apa yang kita mau ungkapkan bisa kita ungkapkan secara jelas gitu. Ya, jadi tidak terlalu banyak neko-nekonya gitu lah Pak ya, istilahnya. Ya. Baik Bapak, baik. Jadi untuk orang-orang anak-anak muda yang ingin memulai karirnya di international career, nanti Bapaknya bersedia untuk ditanya-tanya, jadi mungkin bisa ditanya-tanya melalui kolom komentar. Lalu hal yang paling penting untuk dimiliki itu adalah dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ya tidak harus sempurna tapi baik, dan berbicara dengan hati yang tulus gitu ya Pak. Betul. Supaya hal yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Betul. Ya. Oke Bapak. Dan jangan lupa yang paling penting harus memiliki core ilmu itu dengan baik, dengan spesialisasi, karena orang-orang di luar negeri itu mencari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Betul. Gitu ya Pak. Ya. Oke, siap-siap Bapak. Jadi Bapak untuk mengambil sesuatu dalam dunia karir bekerja itu kan Pak pasti kita ada di balik dari banyaknya keberuntungan ataupun banyaknya keuntungan yang kita dapat bekerja di luar negeri. Bapak, apakah ada hal yang Bapak yang merasa kayaknya di Indonesia itu kayaknya lebih enak deh, atau di luar negeri itu kayaknya lebih enak deh gitu? Apa keuntungan dan sebaliknya kerugian untuk bekerja di luar negeri? Ya. Keuntungan dulu ya. Kalau keuntungan bekerja di luar negeri, kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai macam negara, berbagai macam budaya begitu ya. Dan itu dengan diversification itu memperkaya kita juga gitu ya. Jadi kita semakin tahu gitu ya kalau budaya orang begini itu menambah wawasan ya dan kebijaksanaan untuk dalam diri gitu ya. Itu ya keuntungannya juga. Mungkin dengan bekerja di luar negeri kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang berkualitas gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka in person gitu ya. Dengan begitu kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Kalau orang dari bisa belajar dari orang dari Cina, dari Jepang, dari Inggris, dari Amerika begitu ya. Cara mereka bekerja sangat berbeda sebenarnya gitu ya. Tapi kita bisa petik dari hal-hal yang baik dari masing-masing ini gitu ya. Dan itu yang kita bisa terapkan, kita bisa share ke orang lain juga ya, hal-hal yang bagus itu. Kalau masalah kerugian sih mungkin ya jauh dari keluarga ya, terus mungkin makanannya kurang cocok ya. Biasanya gudeg ya Pak? Ya gudeg. Nasi Padang. Ya begitu. Ya kalau ya tapi itu mungkin bisa dikurangi dengan ya sering-sering berkunjung ke Indonesia. Betul. Ya. Jadi walaupun berkarir di Indonesia, berkarir di luar negeri, kalau masalah rasa Indonesia tetap nomor satu. Tetap. Ya, masalah rasa dan masalah alam, keindahan alam Indonesia. The best ya Pak ya? Wah, diakui. Oke Bapak, jadi kalau misalnya perbedaan budaya kerja di luar negeri itu yang Bapak alami itu gimana Bapak? Kalau orang di luar negeri itu ini ya tepat waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ketemu gitu ya, mau ketemuan gitu, mereka benar-benar tepat waktu. Alasannya apa? Karena untuk menghargai orang lain, kita
cara menghormatinya ya dengan tepat waktu gitu ya, karena orang lain dengan kesibukan orang lain kita tidak tahu, untuk jangan sampai membuang waktu mereka, kita harus tepat waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya janjian jam segini ya datang sebelumnya atau setidaknya pas waktunya. Biasanya toleransi ketelatan itu berapa lama, Pak? Kalau di luar negeri? Oke, baik. Kalau misalnya bertemu muka 15 menit. Kalau temu online mungkin 5 menit ya. Oh, baik, Bapak. Ya, ya. Sekitar segitu ya, Bapak ya, around segitu. Ya, bener sih Bapak, ketepatan waktu hal yang penting karena takutnya kita dia ada agenda selanjutnya malah jadi merugikan dia. Betul. Gitu ya. Jika terlambat atau apa, beritahu gitu ya. Beritahu sebelum, mungkin sejam sebelumnya, oh saya akan terlambat nih, supaya orang lain juga bisa mengatur. Bisa nge-arrange schedule dia gitu dengan baik ya, Bapak ya. Apalagi ketika dia tuh orang penting atau gimana gitu ya Pak, yang banyak to-do list-nya ya. Ya, betul. Oke, benar-benar ya Pak. Jadi kalau misalnya Pak, andai kata nih ya kan, nanti mana tahu keterima gitu, amin, di luar negeri gitu bekerja gitu ya Bapak. Kemampuan apa saja Bapak yang perlu kami persiapkan untuk bisa bekerja dan hidup di luar negeri? Oke. Pertama tadi kemampuan berbahasa Inggris ya. Itu yang utama ya. Terus juga hidup mandiri ya. Jadi kalau di luar negeri kan ya semua mesti dikerjakan sendiri ya, dari mau dari masak, dari bersih-bersih segala macam, mesti bisa mandiri ya, karena untuk sulit lah untuk hire maid begitu, lumayan mahal gitu ya. Jadi harus bisa mandiri. Terus juga harus punya ini mental yang kuat gitu ya. Kita kadang kalau kita dari budaya yang berbeda gitu ya. Kadang kita ditegur atau apa, kita terima gitu dengan lapang dada gitu. Oh, ini memang teguran ya, memang untuk konstruktif feedback ya. Jadi tujuannya begitu. Jadi diterima saja gitu. Nggak usah marah atau apa, diterima. Oh ya, baik, saya akan perbaikin lebih ya, gitu. Jadi karena banyaknya perbedaan itu dan banyaknya untuk kita bisa survive well di sana gitu ya Pak, kita itu harus menerima masukan orang-orang yang ada di sana gitu ya Pak, membaur. Betul. Jadi kalau misalnya ini salah, ya kita terima untuk menjadi perbaikan ke kita. Betul. Gitu ya Pak ya. Oh, baik. Jadi di sana juga harus mandiri ya Pak ya, untuk menyewa maid gitu mahal ya. Iya, betul. Jadi memang harus bisa apa-apa sendiri gitu ya Bapak. Jadi Bapak udah bisa masak apa aja Pak waktu pertama kali di sana? Masak nasi goreng. Masak air. Manasin air sih jatuhnya. Ya. Jadi supaya bisa selain daripada kita itu bisa mengirit ataupun mengirit dengan biaya hidup, juga memang kemampuan bertahan diri, mandiri itu penting banget di sana ya Pak. Mulai basic skillnya kayak masak gitu ya Pak ya. Terus bersih rumah. Itu harus bisa. Jadi kalau anak-anak mami ya, tolong ya agak-agak masuk ya ke dapur ya supaya bisa survive gitu ya. Jadi kalau dari pengalamannya Pak Edi itu sendiri, waktu itu pertama kali masuk udah masuk nih first day di luar negeri gitu ya Pak ya. Bapak ngapain aja? Apa yang Bapak lakukan? Mungkin kayak mengenal di luar negeri itu gimana? Oke, betul. Kalau awalnya sih ya mungkin karena di lingkungan yang baru mungkin ya berusaha tahu ya peraturan di daerah itu bagaimana, peraturan lalu lintasnya bagaimana ya. Terus kalau misalnya cara ya mau belanja atau mau bepergian, basic meskipun hal-hal yang mungkin kita take it for granted saat di Indonesia, di lingkungan yang baru mungkin caranya berbeda gitu ya. Kita pelajarin dulu masalah-masalah itu ya, supaya satu ya kita jangan sampai melanggar gitu ya, karena peraturannya kadang berbeda ya di masing-masing negara gitu. Terus kemudian juga tahu hal-hal yang basic dulu lah, yang sebelum bekerja, sebelum kuliah gitu, hal-hal yang basic ini kita kuasain dulu, baru nanti ke langkah selanjutnya. Oh, berarti Bapak lebih ke arah mencari tahu dulu ya, di saat pertama kali masuk ke sana, baru nanti Bapak berapa lama tuh
udah mulai terbiasa gitu dengan segala peraturan, perbedaan budaya dan segalanya gitu di luar negeri itu kapan Pak? Sekitar 3 bulan awal begitu ya, 3 bulan awal begitu biasanya kita sudah mulai pahami ya, entah peraturan lalu lintas, tentang orang bagaimana caranya mengerti lah orang, entah orang merespon, orang berinteraksi untuk belanja segala macam sekitar 3 bulan. 3 bulan ya Pak. Pernah nyasar nggak Pak? Sekarang pakai GPS, jadi jarang. Jarang nyasar ya. Betul. Waktu pertama kali Pak di luar negeri gimana? Ya kalau awal-awalnya sih meskipun pakai GPS pun kadang ya memang kalau GPS-nya terlambat ya kadang nyasar juga. Dia harusnya turn left, tiba-tiba harusnya kanan gitu ya Pak ya. GPS gitu ya. Kadang ke kanan kemana nih gitu ya. Makanya yang penting juga meskipun udah pakai GPS ya tetap punya peta konvensional ya, setidaknya tahu orientasinya kemana, ya gambaran besarnya. Jadi kalau nyasar pun masih ada tahu ini nyasarnya ke arah mana ini gitu kan. Ya. So guys, tolong bawa peta konvensional kalian ya jika keluar negeri. Jadi kalau misalnya handphone kalian mati atau apa gitu masih ada nih peta. Betul. Dilihat. Ya, ini ke sini. Ya. Jadi nggak nyasar-nyasar amat ya Pak ya. Jadi memang Bapak ini sangat teknologi sekali ya. Jawabannya tadi waktu saya tanya, Bapak pernah nyasar? Ada GPS. Jadi bener-bener teknologi oriented banget ya. Iya dong, karena have no fear, I am engineer. Wih, keren banget nih bajunya, udah mencerminkan sekali ya. Jadi Bapak, kalau misalnya udah 3 bulan gitu, udah mulai mengerti lah, udah bisa survive dengan baik, udah mengenal cara bayar, gimana bisa orang-orang yang di sana tuh ramah-ramah nggak sih Pak? Atau gimana? Kalau ditanya gitu? Mungkin kadang orang tak kenal tak sayang gitu ya. Jadi kadang sebenarnya orang yang kelihatannya kaku awalnya begitu, kalau kita berusaha ngajak ngobrol atau apa, mungkin kita jadinya lebih tahu sebenarnya mereka tidak sekaku itu gitu ya. Asalkan ya kita mau berusaha membuka diri juga. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita itu kalau misalnya bertanya dengan baik, dengan komunikasi yang tulus yang seperti Bapak bilang tadi, orang juga bisa merasakan gitu ya Pak ya. Jadi betul. Atau ngajak ngobrol ya. Ini bagaimana? Tentang apa aja, tentang cuaca, tentang apa. Ya berusaha ngajak ngobrol gitu. Pembicaraan cuaca di sana ini ya? Sering di ini nih Pak. Beda di Indonesia ya. Gitu. Cuacanya gitu-gitu aja gitu. Oke Bapak. Jadi Bapak, kalau misalnya berapa gaji rata-rata dan biaya hidup di luar negeri Pak? Baik, gaji rata-rata di sana mungkin untuk fresh graduate mungkin sekitar 70 juta per bulan ya. Untuk tingkat mungkin middle gitu mungkin sekitar 200 juta per bulan. Namun dengan begitu dengan penghasilan sedemikian juga pengeluaran juga sebenarnya lumayan besar ya untuk ngontrak rumah atau untuk cicilan rumah, untuk biaya hidup. Mungkin untuk satu orang mungkin sekitar ya 50 juta per bulan gitu. Untuk per satu orang ya Pak? Itu per satu orang dewasa kah atau per satu, kayak Bapak kan punya beberapa anak dan ini. Nah jadi itu kalau untuk seusiaan anak-anak yang masih sekolah atau kuliah gitu itu berapa Pak? Kalau untuk kuliah mungkin bisa hidup bersama, maksudnya satu ruangan mungkin dua mahasiswi gitu ya. Itu mungkin bisa lebih ngirit gitu ya. Mungkin dengan begitu mungkin bisa ditekan ya untuk pengeluaran sewa rumah segala macam mungkin bisa mungkin ditekan 50 ya, hemat setengahnya lah sekitar itu ya. Dan nanti kalau misalnya sebenarnya itu hitungannya kalau sendirian ya. Nanti kalau sudah berkeluarga sebenarnya bukan 50 juta kali tiap orang kan. Tapi kalau udah berkeluarga ya sebenarnya kombinasi ya, karena pertama dengan berkeluarga juga ada hal-hal yang bisa dikombinasikan kan ya. Selain itu juga kalau misalnya jadi penduduk tetap misalnya di Australia, nanti juga dapat tunjangan sosial dari pemerintah Australia untuk keluarga. Ya. Betul Bapak. Ya. Memang tunjangan sosialnya bagus ya di sana ya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak, berarti itu lebih ke arah yang tadi Bapak bilang 50 juta itu misalnya saya datang ke luar negeri, saya ke Aussie gitu. Ya, terus saya bekerja di sana dengan mungkin untuk fresh graduate tadi Bapak bilang sekitar around 70 juta. Ya, saya itu menghabiskan sekiranya
50 juta Betul. kurang lebih ya. Betul. Wah, pulang-pulang saya ke Indonesia kaya nih. Ya. Tertarik. Jadi memang ini ya Pak ya. Tapi di sana Pak, kalau tadi itu kan di Aussie ya Pak. Kalau di Amerika, di tempat Bapak sekarang di Washington DC ya Pak. Itu betul. kira-kira sama kah atau kayak masih? Sebenarnya untuk sewa rumah sebenarnya di Washington DC lebih murah dibanding di Sydney ya, Australia. Oh iya. Okay. Cuman karena ini kan inflasi di Amerika lumayan parah ya, jadi untuk biaya hidup lumayan tinggi gitu. Jadi misalnya apel gitu ya, apel 1 kilo mungkin 200 ya 300.000. Waduh. 1 kilo. Ya, jadi ya karena inflasinya lumayan parah, jadi biaya hidupnya juga lumayan tinggi ya. Iya, Ya. betul. Wah, emang ini ya Pak ya, memang beda banget ya, beda sama di Indonesia. Apel mas sekilo cuma 50.000 Pak. Ya. Jadi emang bisa makan 4 kilo berarti ya? Iya Pak, 4 kilo, itu udah kualitas terbaik mungkin kali ya. Jadi kayak kalau misalnya memang dengan searah gitu ya Pak ya, dengan penghasilan yang memang tinggi, pengeluarannya juga tinggi gitu ya Pak ya. Jadi memang harus dicocok-cocokin gitulah supaya pulang-pulang bisa bawa, bisa nabung ya. Bisa nabung. Ya, betul. Jangan udah jauh-jauh keluar negeri malah nggak nabung ya Pak ya. Jadi Pak, kalau misalnya selama Bapak kan udah kayak kalau ngelihat dari Bapak gitu ya, kalau menurut saya Bapak pasti punya dong buku favorit ya. Jadi kira-kira Bapak mungkin bisa sebutin at least 3 gitu buku favorit Bapak. Ya. Mungkin boleh lebih? Oke. Ya. Mungkin satu nanti dikasih yang kayak ini harus dibaca banget deh. Gitu. Oke. Ya tuh ya. Sebenarnya orang kan dari terdiri dari apa? Jasmani ya. Jasmani, terus intelektual ya. Terus juga ada rohani dan emosi ya. Jadi masing-masing ini sebenarnya ada buku masing-masing. Nah, mungkin saya mulai dari yang awal yang penting dulu dah. Untuk yang rohani ya. Rohani itu yang paling penting ya, karena kita hidup itu kita perlu punya relasi dengan pencipta kita ya. Kalau saya seorang Kristen, Alkitab ya sebagai pegangan hidup saya begitu ya. Jadi itu buku yang penting yang ya saya berusaha baca untuk mengerti rencana Tuhan itu bagaimana gitu ya. Untuk jasmani juga penting ya. Jasmani berusaha cari baca-baca artikel-artikel makanan sehat, olahraga, semacam itu ya, penting ya. Mungkin masih muda, mungkin berpikir tidak perlu, tapi perlu ya sebenarnya. Perlu ya Pak ya? Dari Oke. awal. Jangan mager ya teman-teman ya, kita harus olahraga. Nah, terus untuk yang intelektual sih saya senang tentang 7 Habits of Effective People. Saya suka ya baca karena di situ memberi garis-garis besar yang seperti yang untuk orang-orang yang sukses itu apa sih sebenarnya resepnya gitu ya. Itu coba baca ya 7 Habits of Effective People. Terus yang terakhir yang emosi ya. Untuk emosi ada baiknya juga secara umum ya baca buku atau artikel tentang meditasi atau semacam itu ya, tentang mindfulness. Jadi kita dengan tenang kita bisa mengerti dan menghargai hidup ini ya, hidup yang Tuhan sudah kasih ini. Kita hargai, apa yang kita bisa berikan ke orang lain dengan meditasi itu, kita bisa belajar. Dan mungkin ada baiknya baca tentang artikel meditasi, jadi tahu gitu tujuannya meditasi itu apa gitu. Jadi bukan hanya diam terus tidur, tapi ya ada tujuannya apa sih meditasi itu yang kita perlu lakukan gitu. Jadi memang segala kalau misalnya ditanya buku favoritnya itu apa gitu, ada tergantung yang mana gitu ya Bapak ya. Apakah jasmani, apakah rohani, apakah intelektual gitu ya Bapak ya. Jadi karena setiap sektor itu dalam diri kita itu emang harus dipenuhi dengan yang berbeda-beda gitu ya Pak. Karena kita semua butuh itu gitu ya Pak ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa dibaca ya tadi rekomendasi yang dikasih Bapak. Karena kayaknya untuk bisa
menjadi seorang bapak ini kayaknya bisa menjadi banyak impian banyak orang gitu ya, karena benar-benar selain daripada tadi Bapak menerapkan harus memang kita itu pintar di dalam core bidang kita, dia juga berbicara mengenai bagaimana ketulusan itu, serta dia juga seseorang yang berusaha untuk mencintai keluarganya juga, walaupun dengan banyaknya pekerjaan yang kata Bapaknya tadi tuh nggak ada stopnya gitu ya Pak. Jadi kita itu mungkin bisa berkaca dari Pak Edi, banyak hal yang bisa kita tiru dari beliau karena dengan segala yang telah beliau sampaikan tadi. Oke Bapak, jadi kita nih sampai nih Pak kepada mungkin suatu kayak konklusi gitu ya Pak ya. Jadi kayak kalau kita misalnya ada time machine gitu ya Pak, kayak ada mesin waktu yang bisa mengembalikan kita ke masa sekarang. Coba deh Pak, anggap saya itu adalah Pak Edi yang masa lalu gitu ya. Mungkin di tahun 1900-an ya berarti ya Pak ya. Jadi apa nasihat yang ada dua sebenarnya poinnya Pak. Ada nasihat apa yang ingin Bapak sampaikan? Depan sudah Pak Edi yang sekarang gitu ya. Saya adalah Pak Edi yang masa tahun 1990-an yang masih belum tahu dunia ini gelap, kelabu, ungu apa gitu ya Pak ya. Jadi pertama, nasihat apa yang ingin Bapak berikan kepada Edi Mini yang kecil gitu Pak? Pertama, kita sebenarnya semua sama gitu ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang semua sama, semua mempunyai kesempatan yang sama gitu ya, dan kemampuan yang sama gitu ya. Yang berbedanya itu apakah ada kemauan dan bekerja keras, itu yang beda tiap individual ya. Dulu saat misalnya saat dulu waktu saya kuliah S1 di ITB, waktu itu di asrama tidak bisa belajar gitu karena terlalu berisik gitu ya. Terus saya ke perpustakaan, tapi perpustakaan kadang jam 9 sudah tutup gitu ya. Betul. Ya sudah, saya untuk saya baca buku, saya pakai lampu jalanan, saya baca bukunya gitu ya. Jadi tetap gitu ya. Jadi tetap kalau ada keinginan, ada kemauan ya ada jalannya gitu ya. Terus pada saat saya menyelesaikan S3 di Australia juga saya banyak mengalami kegagalan ya. Jadi untuk S3 itu harus menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, untuk sumbangsi ke masyarakat kan. Jadi harus menciptakan sesuatu yang baru. Dan kebetulan saya di bidang elektro, dan untuk menciptakan sesuatu alat itu berarti kan harus konkret ya secara fisikal bentuk. Itu penentuan saya lulus tidaknya berdasarkan keberhasilan dari riset saya itu gitu ya. Jadi tidak bisa hanya report, oh ini gagal karena apa, tidak bisa, harus benar-benar alatnya bekerja gitu ya. Jadi pada saat itu saya banyak sekali melakukan percobaan dan gagal gitu ya. Tapi ya saya terus berdoa, terus dapat dorongan dari istri gitu ya, dukungan dari istri supaya saya tetap menyelesaikan S3 saya, meskipun pada saat itu supervisor saya bilang ya udah kamu S2 saja gitu ya. Tapi saya enggak, saya bilang ke supervisor saya mau menyelesaikan S3 saya. Dan ya puji Tuhan pada akhirnya bisa ada dari percobaan itu ada hasil yang positif gitu ya. Dan itu yang bisa dituliskan di skripsi saya, di jurnal gitu. Ya, jadi intinya buat semua, buat yang generasi yang muda ini, kita mesti selesaikan apa yang kita mulai gitu ya. Jadi kalau saya kilas balik, saya bersyukur sekali saat itu saya tidak menyerah gitu. Waduh. Ya. Jadi hal yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak dulu yaitu adalah terima kasih untuk tidak menyerah di saat itu ya. Sehingga Bapak bisa sekarang ada di sini sebagai engineer yang bisa dibilang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya, karena bisa diakui juga karena bekerja di Amazon gitu ya Pak, dengan segala dan track record karir Bapak juga yang sudah sangat banyak gitu ya Pak. Dan bagaimana Pak, menurut Bapak ada lagi nggak yang ingin disampaikan kepada para anak muda sekarang yang sekiranya harus kami lakukan? Oke, jadi anak muda ini sekarang kan kalian punya, ya boleh dibilang sebenarnya kalian beruntung gitu ya. Maksudnya dari segi sarana kalian udah ada, ya kan? Betul. Tenaga kalian punya, intelektual kalian punya, kurang apa lagi?
ya kan? Ya. Jadi silahkan gunakan semua itu ya, Pak ya, untuk menjadi seseorang ya. Betul. Yang luar biasa. Oh. Jadi kita memiliki pembicara yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi sebuah bekal ataupun wejangan motivasi bagi kita semua agar bisa menjadi seseorang yang bagus ke depannya, Pak. Apalagi untuk nge-build our career di internasional ya, secara internasional. Jadi Bapak terima kasih banyak ya atas kesempatannya, waktunya, dan segala ilmu-ilmu barunya yang Bapak sampaikan kepada kami, kepada pemirsa yang mungkin sekarang udah 10 juta orang, Pak, karena banyak. Ayo tepuk tangan semuanya. Dan semoga Bapak dan juga keluarga dan karir Bapak juga semakin cemerlang agar nanti bisa memberikan kami juga selalu masukan dan motivasi ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, demikian podcast Bumiksara pada episode kali ini, yaitu adalah Beyond Borders. Apa Pak? Thriving in International Careers. Jadi semangat buat kita semua untuk bisa nge-build our professional career di masa depan agar bisa juga kayak world class seperti Bapak Edi. Dan teman-teman jika ada pertanyaan, ada kritikan atau saran ataupun masukan ataupun hal lainnya, boleh disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.